Nah, Bhinneka ini sebuah potensi kekayaan yang luar biasa. Bhinneka itu keanekaragaman. Di Indonesia ini kita punya 17.000 kurang lebih pulau, Pak. 17.000 pulau. Sukunya 370-an suku bangsa. Ya, luar biasa. Ya. Hebatnya bukan karena beraneka ragam, bukan. Hebatnya dengan berbagai keanekaragam tadi kita bisa bersatu. Jadi kekuatan kita di persatuan, bukan di aneka ragam. Kalau aneka ragam bangsa lain juga banyak, tapi tidak bersatu. Indonesia hebat, banyak tapi bersatu. Itulah kekuatan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar saya ingin menyatakan bahwa jadi dalam ketahanan keluarga itu ada dua hal penting. Sebuah keluarga disebut memiliki ketahanan kalau pertama dia memiliki keuletan. Ulet. Ya, ibu-ibu kan biasa ngulek kan? Bukan ulet, T. Keuletan itu punya semangat kerja yang luar biasa, tapi pantang menyerah. Nah, itu namanya ulet. Ya, tidak menyerah. Nah, ulet. Kalau tangguh itu punya kekuatan dan tahan, tidak berubah. Nah, itu namanya tangguh. Tidak mudah berubah, tidak mudah merubah janji. Gitu, ya kan? Ya, kadang-kadang biasa kalau pemilu itu kan sering berubah orang, tidak tangguh dia. Ya kan? Saya siap membantu Bapak. Begitu coblos lupa. Nah, ini namanya nggak tangguh, mudah berubah. Nah, ketahanan keluarga itu kalau dia ulet dan tangguh. Ya. Nah, supaya dia ulet dan tangguh, seorang profesor dalam masalah keluarga itu mengatakan supaya keluarga itu punya ketahanan, maka ada 3 unsur utama yang harus ada dalam keluarga itu. Yang pertama ada namanya kohesi, yang kedua komunikasi, yang ketiga fleksibilitas. Ini yang harus dimiliki keluarga agar dia memiliki daya tahan, keuletan dan ketangguhan. Yang pertama tadi kohesi. Kohesi itu artinya emotional closeness. Nah, bahasa Bugisnya itu. Emotional closeness. Kedekatan emosional. Jadi antara suami dan istri punya hubungan emosional yang dekat, antara orang tua dan anak punya hubungan emosional yang dekat. Kalau dalam bahasa agama kita, kedekatan emosional itu disebut dengan samara. Tahu ibu apa itu samara? Apa samara itu? Singkatan itu. Sakinah, mawaddah, warahmah, disingkat samara. Ya kan? Ibu sering dengar tapi nggak tahu apa itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam surah Ar-Rum ayat 30, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu hubungan emosional. Hubungan emosional. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Masya Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Hari ini kita dapat bertemu Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga salawat serta salam kita sampaikan kepada kedua kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang terhormat Ibu Camat, Bu Hasdia Dohi, tuan rumah, semoga Allah memudahkan urusan beliau memimpin Bapak Ibu sekalian sebagai camat di Sangatta Utara ini, ya, memberikan kesehatan, kemudian juga kelancaran dalam mengemban amanah. Yang kami hormati juga Ibu Gusdiana Dohi, adik beliau. Kemudian yang kami muliakan
Ustaz Harun Al-Rasyid, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Semoga Allah melindungi beliau beserta keluarga. Allah mudahkan langkah dan jalan beliau mengemban amanah mengganti menjalankan anggota DPRD Provinsi, mewakili Bapak Ibu sekalian, salah satunya di Dapil Kutai Timur. Betul Bu? Nah, Kutai Timur, Bontang Kutim Berau. Dapilnya luar biasa luas sekali. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Iqbal. Jadi saya aktivitas sehari-hari juga lebih banyak memang jadi tenaga hukum, pengacara, advokat, kemudian juga ada sebagai tenaga ahli. Di Samarinda kebetulan juga sebagai pendiri Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak. Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak ini saat ini memang bekerja sama, salah satunya berkomunikasi intens dengan DKP 3A di provinsi. Kemudian juga dengan DP2PA, beberapa kali kunjungan dengan DP2PA Samarinda, Kutai Kartanegara. Kalau di Kutai Timur kita lebih banyak koordinasi dengan kejaksaan Bapak Ibu sekalian. Karena memang kasus banyak kami terkonfirmasi dengan kejaksaan. Kebetulan beberapa rekan saya jaksa di sini. Bapak Ibu sekalian, secara sederhana saya sampaikan dengan cara yang singkat saja. Ada 3 hal yang saya ingin jelaskan supaya Bapak Ibu lebih bisa memahami bentuk sosialisasi peraturan daerah saat ini. 3 hal saja. Kalau ditambah 5 jadi 8 ya. Nah, 8. Biar ingat 8 ya. 3. Yang pertama adalah memahami sosialisasi peraturan daerah ini melalui tugas fungsi DPRD. Ini yang pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas fungsi DPRD ini Bu, Pak, juga ada 3. 22. Salah satu di antara tugas fungsinya DPRD adalah menyusun aturan perundang-undangan. Yang ini dalam bentuk peraturan daerah. Berarti clear, apa yang dilakukan oleh Bapak Ustadz Harun adalah bentuk melaksanakan kinerja satu di antara 3-nya, yaitu tadi legislasi. Bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan peran fungsinya dalam rangka mensosialisasikan bahwa Pak, Bu, ada peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang ketahanan keluarga. Ya. Jadi itu clear. Artinya datang ke sini ketemu Bapak Ibu sekalian dalam rangka menjalankan amanah tugas fungsi anggota DPRD. Bapak Ibu izin tanya, sudah berapa kali? Ada yang baru 1 kali ketemu Ustadz Harun, boleh angkat tangan? Baru 1 kali. Oh, baru ini berarti? Oh, banyak. Boleh izin lagi tanya yang 2 kali ketemu, angkat tangan? 2 kali. 2 kali. Oke. Yang lebih dari 2 kali boleh angkat kaki? Angkat kaki. Ya. Kalau angkat kaki maksudnya bercanda Pak, ya. Maksudnya alhamdulillah sudah sering ketemu, ya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini silaturahmi bukan yang tadi ada pertama, ada yang kedua. Mudah-mudahan silaturahmi yang seterusnya ya. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah bahkan ada yang sudah lebih dari 2 kali. Tapi saya lihat tadi ada yang baru sekali. Mudah-mudahan ini perjumpaan pertama dan bisa berjumpa seterusnya, ya. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu jangan terlalu ragu, pikirannya jangan ditaruh di rumah, tenang aja. Dilihat di luar itu terang benderang panas. Jadi cucian tidak usah dipikirkan Bu. Cucian biarkan bapaknya yang mikirkan, ya. Kalau sudah mulai redup baru pegang HP, SMS bapaknya, Pak, mulai mendung, siaga 1, jaga-jaga cucian. Nah, ya. Tapi kalau kemudian seperti ini, insya Allah aman. Mudah-mudahan terang benderang, kita selesai sebentar saja. Tadi dari antara 3 sudah saya sampaikan 1 bahwa di antara tugas fungsi DPRD, fungsi legislasinya, maka hari ini ada anggota DPRD yang turun ke Bapak Ibu sekalian menyampaikan sosialisasi peraturan daerah. Clear ya? Nah, ini 1. Ibu-ibu PKK, alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua Bu ya. Rapi hari ini ya. Jangan dianggap ini pelajaran bangku sekolah Bu. Jadi berat sekali nanti, dikira nanti ujian ya. Tapi ini santai saja Bu ya. Kita sharing saja. Yang kedua, kami studi kasus Bapak Ibu sekalian. Jawa Timur mencatat ada 15.337 pernikahan anak. Ini bukan angka yang kecil Bapak Ibu. Pernikahan anak ini kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu batas usia pernikahan anak itu dulu di angka 16 atau 17. Kemudian keluar undang-undang terbaru, Undang-Undang 16 Tahun 2019
tentang perkawinan merevisi tentang pernikahan itu minimal di usia 19 tahun. Tapi dengan revisi ini data 2020 mencatat masih tinggi. Jawa Timur 15.337, Jawa Tengah 13.595, Kalimantan Timur 1.595, 200-nya laki-laki, 900-nya perempuan. Ini barometer buat Bapak Ibu sekalian bahwa lihai-lihailah menjaga anak perempuan. Karena yang paling banyak mengajukan, coba nilainya berapa? 900. Laki-lakinya cuma di angka 200-an sekian. Jadi mungkin sekitar 1.300 atau 1.500, tapi bandingannya tidak rata Bapak Ibu. Ini datanya DKP 3A, karena kami sering sekali memang komunikasi dengan DKP 3A. Mestinya Jumat kemarin kami ke PPU, ke IKN untuk bisa melakukan pemantauan kekerasan bagi perempuan dan anak di sana, tapi ternyata Ibu Kadis ada beberapa agenda kami batalkan, dan akhirnya banyak pendampingan lagi kami lakukan. Kutai Timur bukan tidak ada. Bahkan ini cerita dari Pak Jaksa. Ini jaksa ini kebetulan teman saya. Ada kasus di Kutai Timur Pak. 2-3 bulan lalu saya ketemu dengan Pak Jaksa. Katanya Pak Iqbal, di Kutai Timur ini ada kasus yang sangat perih sekali. Kenapa? Karena ada anak kemudian yang disetubuhi oleh keluarganya sendiri. Bahkan siapa dia? Ayahnya. Jadi yang membela anak perempuan ini siapa? Tante pamannya menguatkan dia. Bahkan ibunya sendiri yang ada di sekitarnya bilang, sudahlah cabut saja laporannya, tidak usah dilanjutkan. Si anak ini justru hancur hatinya kan, goncang. Bahkan secara mental ya sangat-sangat terpukul sekali. Makanya kalau kita Bapak Ibu sekalian bercerita dengan DKP 3A, DP2PA, mereka ini bahkan sangat khawatir sendiri, Pak. Kalau kami ini dengar cerita-cerita di masyarakat, kadang-kadang overprotective jadinya sama anak-anak. Jadi rasa-rasanya tidak mau diizinkan anak perempuan kami ini jalan kemana-mana. Tapi mau bagaimana lagi, memang setiap hari kami menghadapi hal tersebut. Bu, Pak, kalau datanya tidak masuk, ini data dari kami kemudian melakukan studi lapangan, bukan berarti tidak ada kasusnya. Karena boleh jadi, satu, mereka takut melaporkan. Yang kedua, ya, ditahan oleh keluarga. Jadi bukan tidak mau lapor tapi akhirnya tidak berani karena ditahan keluarga. Kasus di Kutim tadi itu ditahan oleh ibunya sendiri. Mau tinggal di rumah tidak bisa, mau tinggal di luar kesulitan, paman tantenya juga bingung untuk menaungi beliau, si anak perempuan tadi. Dan ini real kasusnya di Kutai Timur. Belum lagi di belahan daerah-daerah 10 kabupaten provinsi kabupaten kota di provinsi Kalimantan Timur. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu dari studi kasus inilah kemudian yang menjadi tantangan bagi kita, tantangan buat tidak hanya ibu-ibu PKK yang hari ini bajunya sudah cantik-cantik pagi-pagi ya, tapi juga buat Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak, bahwa masalah ketahanan keluarga ini bukan hanya dinas saja yang punya urusan, kepala daerah saja yang punya urusan, PKK saja yang punya, tapi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau misalnya anak-anaknya rusak, siapa yang akan rusak? Generasi masa depan. Mana ada yang tahu bahwa anak-anak kita di depan ini suatu saat 10-20 tahun lagi adalah calon istri pejabat. Tidak ada yang tahu kemudian ternyata Gubernur Kalimantan Timur datangnya dari Kutai Timur, ya kan? Mana tahu ternyata Bupati Kutai Timur sekarang nanti calon Gubernur Kalimantan Timur berikutnya misalnya, ya kan? Oleh karena itu memang mendidik dan menjaga generasi ke depan ini menjadi peran fungsi semuanya. Oleh karena itu Perda 22 tahun 2020 ini jadi satu perda yang paling banyak dan penting menyentuh pada masyarakat sekalian. Baik itu kemudian hari ini yang datang Bapak Ibu pasangan, kemudian ada juga kemudian remaja-remaja yang ada. Bahwa undang-undangnya 16 2019 menyatakan minimal usia 19 tahun. Kalau di
Atas itu berarti lebih baik. Kalau di bawah itu berarti indikasinya apa, Bu, Pak? Iya, itu. Ya. Sudah dibuka sebelum waktunya. Nah, itu paling sering masalahnya. Jadi pernikahan anak usia dini, Pak, Bu, masalahnya itu. Dan kerusakannya adalah masalah moral, karakter dan yang lain-lainnya. Kemudian juga masalah aspek agamaan, iman dan yang lain-lain. Nah, ini studi kasusnya. Pak, lantas bagaimana studi kasus lainnya? Bu, Pak, saya kebetulan menangani di beberapa pengadilan juga, selain pengadilan negeri, pengadilan agama. Yang paling banyak cerai, Pak, Bu, biasanya bukan usia yang 50-60, tapi justru malah usia muda. Bahkan ada beberapa waktu lalu saya menangani perceraian, suaminya 21, istrinya 18, anaknya 1. Tidak siap menghadapi usia pernikahan, suaminya emosional, istrinya di atas motor ditendang sambil terbang, jatuh, tersungkur. Ketika bercerita sudah sekian kali kemudian KDRT seperti itu. Tidak terima, akhirnya melakukan gugatan cerai. Anaknya akhirnya kan terbengkalai. Istri tidak siap saat itu, suami juga tidak siap memimpin. Akhirnya anak jadi korban. Padahal bisa saja kemudian orang tua melakukan pembinaan dan persiapan yang lebih baik kepada anaknya agar matang dalam menyiapkan kehidupan berumah tangga. Makanya sekarang mulai ngetren, Pak, Bu, ada namanya sekolah pranikah, ya kan ya? Ada sekolah pranikah dan yang lain-lainnya, ada pendidikan dari KUA supaya kemudian penguatan secara mental, ekonomi, kemudian kesiapan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Oke, jadi ini yang kedua, studi kasusnya. Jadi itu catatan data kita, Bu, Pak, bahwa memang banyak sekali terutama di Kalimantan Timur, dan ini juga masalahnya se-Indonesia. Nah, kita mencatat itu. Kota Timur juga ada catatannya, cuma itu tadi. Jadi catatan salah satunya adalah takut dalam melaporkan. Mudah-mudahan dengan adanya program-program nanti di PKK, biasanya ada program-program keluarga, juga bisa salah satunya mengakomodasi, menghandle permasalahan-permasalahan yang ada. Ada kartu, Bu, Pak, di situ ada fotonya Ustaz Harun, ada kartu konsultasi bantuan hukum. Itu program yang dijalankan bersama beliau. Simpan saja kartunya, dilihat-lihat orangnya. Maksudnya itu ada nomor konsultasi bantuan hukum gratis. Andai kata Bapak Ibu sekalian mau berkonsultasi, silahkan dicatat nomor itu. Jadi makanya kartunya disimpan saja. Kan banyak ATM rekeningnya banyak itu. Nah, salah satunya disimpan kartu itu ada nomornya. Kalaupun ada masalah silahkan berkonsultasi gratis. Kan kalau konsultasi mikirnya kalau konsultasi hukum nih, wah mahal, biayanya besar. Karena yang kita lihat kadang-kadang Hotman Paris kan ya, Bu, ya. Hotman Paris tuh tangannya penuh cincin. Kadang-kadang cincin ibu cuma 2, beliau 5-5-nya ada. 10-10-10-nya ada. Kalah kita, Bu, ya. Nah, jadi mindsetnya seakan-akan hukum itu demikian. Padahal hukum ini adalah dibuat sesederhana mungkin, prosesnya mudah, cepat, biaya ringan. Itu proses asas hukumnya. Tapi yang terjadi tidak demikian. Ya, kalau kita lihat di TV justru malah banyak sekali kasusnya. Kemudian terakhir, poin ketiga, saya sudah bedah semua. Tadi tugas fungsi, kemudian yang kedua studi kasus. Yang terakhir kita ke inti materi apa isi dari Perda nomor 2 tahun 2020 tentang ketahanan keluarga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi Perda ini diundangkan dengan nomor Undang-Undang nomor 2 tahun 2022. Dasar hukumnya jelas. Kemudian ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Jadi dulu Undang-Undang nomor 74, Bu, yang mendasari tentang perkawinan, kemudian bagaimana perkawinan, kemudian tentang perlindungan anak 35 tahun 2014, 23 tahun 2004 tentang rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian juga Undang-Undang Kependudukan 52 tahun 2009. Ini dasar-dasar pentingnya kenapa kemudian Perda ini disusun. Jadi maksud dan tujuannya apa? Nah, jadi saya kasih gambaran singkat, insya Allah tidak lama-lama, Bu. Tapi paling tidak beberapa menit ke depan Bapak Ibu sekalian ngerti bahwa Perda nomor 2 tahun 2022 ini isinya apa. Nah, Perda ini dimaksudkan adalah sebagai tujuan pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan kepedulian tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka
mengoptimalisasi keuletan serta ketangguhan di dalam keluarga. Jadi permasalahannya itu, pemerintah daerah ikut membantu agar kemudian permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga ini diberikan dukungan dan bantuan. Datanya di pengadilan agama bagi teman-teman yang muslim, warga kita yang muslim, 2019, 2020, 2021 angka perceraian meningkat tajam. Bukan titik-titik tertentu win-win solution